Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478292. Jadi sini saya akan mengerjakan tugas video hands on Cisco Packet Tracer lab 16.3.2 pada mata kuliah jaringan komputer tentunya. Yang sini pada chapter 16.3.2 yang judulnya Troubleshoot IPv4 and IPv6 Static Default Route dalam physical mode, teman-teman. Jadi sesuai dengan judulnya troubleshoot, jadi kita akan mengevaluasi network operation dan akan men-troubleshoot atau mencari dan membenarkan masalahnya agar bisa full connectivity lagi gitu. Oke. Sini ada topologi fisik, perangkat-perangkat fisiknya, PC dan ini. Nah, sini ada gambaran dari topologi jaringannya. Lalu di sini ada dua router, teman-teman ya. Dua router R1 R2 dan dua switch terhubung ke masing-masing PC juga. Selanjutnya di sini ada addressing table tentunya ya. Semuanya kita masuk ke instructionnya. Evaluate network operation, use the ping and or trace route command from the router. Oke, ada note sini. Use the PCs in the wiring closet to gain console access to networking device. Oh, sini kita menggunakan kabel konsol, teman-teman ya, untuk mengontrol router. Di sini PC 1 colok di RS232 dan konekkan ke R2, teman-teman ya. Di sini konsol. Oke, yang ini juga untuk PC 2 kontrol R2. Oke, selanjutnya di sini ada instruksinya, teman-teman ya. Masuk ke PC 1 terminal. Oke, enter enable. Lalu kita show running config. Nah, space. Nah, sini terlihat ada IP root-nya, teman-teman ya. IP root dan IPv6 root. Oke, kita lihat di sini ada instruksinya. Trafik dari R1 ke 172.16.2.1. Oke, kita cari dulu 16.2.1. Di sini adalah Gigabit Ethernet 01 ya, yang di R2 ke sini berarti ya. Trafik dari R1 ke R2 nah ke sini menggunakan next hop 192.168.014. Next hopnya dari R1 ke R2, next hopnya 014. Ini adalah ini adalah next hopnya Gigabit Ethernet 000 di R2 ya, next hopnya. Oke, kita cek dulu di router 1 apakah sudah sesuai dengan yang di sini, teman-teman. Di sini, nah di sini ada ya IP root. Nah di sini sorry, IP root 000 ini adalah default root, nggak masalah, teman-teman ya, karena dia bisa tetap bisa mencapai ke sini untuk mencapai ke R2 yang sini Gigabit Ethernet 01 ya, tetap bisa mencapai karena dia default root. Lalu selanjutnya ini adalah next hopnya 192.168.014, sudah sesuai juga, tapi di sini ada administration distance ya, teman-teman. Tentunya ini kan bukan floating root ya, ini adalah root utama, jadi dia nggak perlu pakai administration distance. Kalau pakai administration distance ini dia bakal jadi cadangan gitu. Oke, jadi kita hapus aja ini configure terminal, kita hapus dulu no IP root, no, kita copy aja deh biar cepet ya. No IP root, copy, paste di sini, kita hapus enter, lalu kita recall pakai panah atas,
kita hapus perintah no nya, kita buat konfigurasi IP root baru. IP root kita hapus administration distance itu biar jadi yang utama. Nah udah, kita masuk ke langkah selanjutnya. Traffic dari R1 ke 209.165.201.29. Ya, oh di sini ya, ini berarti tujuannya adalah ke sini 200.129. Ini adalah gigabit ethernet 02 di R2 ya, gigabit ethernet 02 di R2 ini ya. Nah ini tujuannya ke sini berarti ya, tujuannya ke sini, dan menggunakan next hop 192.168.030. 030 berarti, bentar, kita cek di addressing table. 030. Nah ini adalah gigabit ethernet 00 di gigabit ethernet 00 di R2 yang bagian ini teman-teman ya, yang ke sini ke switch. Nah kita sesuaikan, coba kita lihat dulu di sini di IP root tadi sini ya, IP root 209.165 sorry, 2 IP rootnya 200.165 200.129. Oh kan ini kayaknya 03. Nah ini kayaknya IP root. Nah default root ini nggak masalah ya, dan ini yang sini teman-teman. Oke, coba kita hapus dulu ya, no IP root 000 19.168.03. kita hapus dulu. Aduh, lalu kita pakai yang 030 ya, 030. No matching root to delete. Oh sorry, hapus dulu perintah no nya teman-teman. Ini salah. No IP root berarti yang ini ya, traffic from R1. Oh di sini, oh ini kayaknya IP root yang ini teman-teman. Kita hapus dulu ya, kita hapus dulu konfigurasi ini, no IP root, lalu kita recall, kita ganti ini kan 030 ya, 30. Suka lupa teman sorry. Nah sudah ya, komputasinya sudah bertambah. Oke, selanjutnya kita exit dulu deh, kita running config lagi, kita lihat yang kita benerin tadi ya. Di sini 014 yang awalnya tadi, yang DR1 ke sini, R1 ke sini udah benar 014, dan ini juga udah kita benerin tadi teman ya, barusan yang awalnya 03 jadi 030. Oke, selanjutnya yang di langkah 3, ketika gigabit ethernet 000 interface di R1 dimatikan, is shut down. Oh berarti ini administration distance ya, ketika gigabit ethernet 01 mati, traffic dari R1 ke 172.16.21, nah ini ke gigabit ethernet 01, gigabit ethernet 01 di R2, dari sini ke R2, address on R2 use the next hops 92.168.030. ini adalah gigabit ethernet 02 gigabit ethernet 00 yang juga di R2. Jadi kita cek di sini, berarti kita buat kontributor yang buat administration distance sebenarnya.
IP root IP root ada 3 IP root. Oke, berarti kita yang ini aja, kita edit yang ini aja. No master ya, kita delete dulu yang ini, lalu kita recall lagi, kita benerin. Ini harus ke R2 pakai 30, ini 03 sebelumnya teman-teman. Lalu ini kan udah jelas ya di sini when ketika interface mati berarti ini akan menjadi cadangan ya. Kita tambahin administration distance-nya 80. Bentar. Aduh, suka bener loh ngapus satu nolnya ini, lupa. Nah, oke, sudah. Lanjut, kita di R2. R2 kita kontrol lewat PC2 teman-teman ya, perlu diingat. Stop, masuk terminal. Oke, enable show run, spasi. Oke, di sini traffic from R2 ke IPv6 address kita cari dulu. Aduh, sorry, PC2 ya, 171. Kita cari yang IP addressnya 171. Oh, sini ini adalah destination atau tujuannya dari R2. R2 mau ke Gigabit Ethernet 01 di R1 ke sini berarti teman ya, yang ini. Nah, next hopnya menggunakan 2001. Oke, kita lihat di sini ICAD 1, kita lihat IPv6 root. Nah, ini 2001 DB8 ICAD 1 ini ya, destination next hopnya ini address, ini default root nggak masalah ya. 001 DB8 ICAD 190. Oh, berarti salahnya ada di sini teman-teman, ada administration distance nya. Jadi kita hapus saja administration distance nya. Configure terminal, paste in di sini no IPv6 root. Nah, kita hapus ini, lalu kita recall lagi, kita benerin konfigurasinya ya. No IPv6 root, enter. IP root 201 DB8 ICAD titik 1. Coba kita lanjut dulu lagi, nanti kita itu traffic from R2, traffic dari R2 ke 209, kita ambil pangkalnya aja. 209 is IPv6 address from Gigabit Ethernet 02 in on R1 R1 ya. Ini IPv6 addressnya di situ. Oh, ini teman-teman ya, bagian ini. Use the next hop is ICAD 16.1 209. Oh, sini ada slip di sini teman-teman, kurang satunya ya, 200.1. Nah, ini kurang satunya. Oke, kita copy dulu, kita hapus dulu konfigurasinya yang awal, lalu kita recall lagi, kita hapus dulu perintah no nya. Dan kita tambahin ini satu di belakangnya, enter. DB7. Oh, ini juga teman-teman, DB8 ya, harus DB8. Sorry, DB7 nya kita ganti DB8. Oke, sudah. Selanjutnya ketika Gigabit Ethernet 000 di R2 mati, is shut down,
Ethernet 002 di R2 00 di R2 ini ya, interface ini mati, jadi ini bakal jadi floating atau pakai administration distance ya. Traffic dari R2 ke 171 is 171 171.1 ini teman-teman ya. Terus 1 di R1 menggunakan next hop 16.1. 16.1 adalah ini, berarti dari R2 mau ke sini ya, berarti 01. Nah, kita lihat dulu sini, berarti kita buat IPv6 route, ini bakal jadi cadangan atau floating ya. Traffic from R2 ke ini ya, from R2 ke destinationnya 20171 di R1, berarti ini teman-teman ya, ini masih ada masalah teman-teman ya. Kita cek dulu di IPv6 route, ini ada 3 ya. Berarti sini salah, kita nambahin ya. Ini kita hapus dulu yang kita buat salah tadi ya. IPv6 route, oke. Dan sini sudah ada ya IP routing yang ke default route ke semua gitu ya. Ini 15.1. Oh, ini harusnya 16.1. Oh, berarti ini harus kita benerin ya. Kita copy aja. No, kita hapus dulu konfigurasi yang salah namanya. Oke, no IPv6 route. Lalu kita recall lagi, kita hapus perintah no-nya, itu perlu diingat ya. No IPv6 route HCID 16 should be 16 ya, harus 16, dan ini adalah tentunya administration distance yang perlu kita tambahin 80. Enter. Nah, kenapa pakai administration bang? Administration karena kan sini sudah ada kayak analoginya lah ya. Ketika gigabit dari 00 di R2 mati, ini kan jalur utama, jadi kita akan membentuk tentunya floating route atau cadangan gitu. Oke, gather information and action plan, implement correction. Kalau its criteria is not met, gather information. Oke, sudah kita lakuin ya. Create an action plan juga udah kita lakuin, yang bakal tuh execute your action plans. Oke, sudah. Selanjutnya udah 100% juga. Mungkin untuk kita bisa lakukan tes ping deh, ping ke PC2, ping aja, tes ping ke PC2, PC1 ke PC2, enter. Kalau lama fast forward aja. Nah, berhasil teman-teman ya. Selanjutnya ke PC2 IPv6 addressnya tentunya harus kita coba juga. Ping, enter, reply ya teman-teman. Selanjutnya ke PC3, PC3 pakai IPv4 dulu, ping, enter, fast forward aja kalau lama. Nah, reply kalau gini itu lagi diulang lagi perintahnya, maka akan reply semua ke IPv4 address, IPv6 address sorry, yang PC3, ping, reply ya. Lanjut ke PC4 yang terakhir, hasil ya. Selanjutnya IPv6 address di PC4 yang terakhir. Maka kalau udah gini berarti positif, troubleshoot yang kita lakukan sudah berhasil. Oke, finally reply ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai untuk pengerjaan Cisco Packet Tracer Lab 16.3.2.
Mungkin itu saja pada video kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.